Hai guys, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa bertemu dengan kalian semua. Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum nonton, jangan lupa ditekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mel Crime Story. Holly Lynn Bobo lahir pada tanggal 12 Oktober 1990 di kota Darden, Tennessee, Amerika Serikat. Itu adalah sebuah tempat yang tenang dan damai dengan hanya beberapa ratus penduduk yang jauh dari kota besar. Holly tinggal di sana bersama orang tuanya dan kakak laki-lakinya. Keluarga ini senang menghabiskan waktu di luar ruangan. Mereka pergi memanjat gunung, memancing, dan berenang di sungai kecil di dekat kota. Setelah SMA, Holly memutuskan untuk mengejar karir sebagai perawat, sehingga dia mendaftar di kampus Tennessee di kota tetangga. Pada tahun 2011, di usia 20 tahun, Holly mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk pendidikannya. Holly juga mempunyai pacar yang dikencaninya sejak SMA, dan mereka memiliki rencana besar untuk masa depan mereka. Holly masih tinggal bersama orang tuanya karena kampus hanya berjarak beberapa menit dari rumahnya. Selain itu, ayahnya telah membangun rumah sendiri dan itu sangat berarti bagi mereka, sehingga Holly tidak terburu-buru untuk pindah rumah. Pada tanggal 13 April, Holly bangun sekitar jam 4:30 pagi untuk bersiap-siap untuk kelas kuliah. Beberapa jam kemudian, orang tuanya pergi bekerja, sementara saudara laki-lakinya masih tidur. Sekitar jam 7:30 pagi, pacar Holly menelponnya untuk memberitahunya bahwa pacarnya itu berencana untuk pergi berburu di sebidang tanah luas milik nenek Holly. Pacar Holly ingin memastikan keluarga Holly tidak keberatan. Mereka mengobrol selama beberapa menit, dan Holly mengatakan dia akan segera berangkat ke universitas. Beberapa saat kemudian, salah satu tetangga Holly melangkah keluar dan hendak masuk ke dalam mobilnya ketika laki-laki itu mendengar jeritan tajam datang dari arah rumah Holly. Tetangganya itu berpikir mungkin ada sesuatu mungkin telah terjadi pada tetangganya. Dia memberitahu ibunya apa yang baru saja terjadi dan ibunya menelpon ibu Holly. Ibu Holly mencoba menelpon putrinya, tapi Holly tidak mengangkat teleponnya. Karena khawatir, ibu Holly memutuskan untuk kembali ke rumah untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Kakak Holly yang masih tidur pada saat itu tidak mendengar teriakan itu. Namun tak lama kemudian, anjing mereka di halaman belakang mulai menggonggong dengan keras. Saat itulah Abang Holly memutuskan untuk melihat keluar jendela untuk melihat apa yang terjadi. Abang Holly melihat keluar dan melihat Holly sedang berdiri di luar garasi dengan seorang pria di sampingnya. Abang Holly tidak mengenali pria itu karena dia memakai kamuflase. Tetapi yang dipikirkan oleh kakak Holly, mungkin pria itu adalah pacar Holly. Abang Holly tahu tentang rencana pacar Holly yang akan pergi berburu di tanah nenek mereka, dan pacar Holly sering menggunakan kamuflase. Karena garasi terlalu jauh dari jendela, Abang Holly tidak dapat mendengar apa yang sedang mereka bicarakan. Namun dari nada bicaranya, Holly terdengar kesal. Abang Holly memutuskan untuk menelpon ibunya dan bertanya, apakah Holly berencana pergi kuliah hari ini? Atau apakah Holly mengundang pacarnya? Tetapi ibunya menyela dan berteriak bahwa pria itu bukan pacar Holly. Ibunya menyuruh putranya mengambil senpi dan segera menembak pria itu. Terkejut, Abang Holly bertanya, apa ibunya serius? Dan ibunya menjawab, ya, sebelum menutup teleponnya. Ketika Abang Holly melihat keluar jendela, dia melihat Holly berjalan menuju hutan dekat properti mereka dengan pria dengan kamuflase memegang Holly di tangannya. Kali ini Abang Holly memperhatikan
pria itu memegang Holly, dia lebih tinggi dan lebih lebar dari pacar Holly. Saat itu Abang Holly masih bingung dengan apa yang terjadi. Dia mencoba menelpon Holly, tapi Holly tidak menjawab. Dia juga menelpon pacar Holly, tapi pacar Holly juga tidak menjawab. Sementara itu ibu mereka sudah menelpon polisi, tetapi karena polisi sedang bekerja di wilayah kabupaten tetangga, panggilan itu diarahkan ke kantor polisi berbeda. Segera setelah itu, putranya menelpon kembali untuk mengatakan bahwa Holly telah pergi ke hutan dengan pria berkamuflase. Kemudian Abang Holly mengambil senpi dan pergi keluar, tetapi saat itu Holly tidak ada dimanapun. Namun dia melihat cipratan darah di dalam garasi dan dia segera menelpon polisi. Polisi segera tiba di rumah itu dalam beberapa menit. Abang Holly menunjukkan pada polisi darah di dalam garasi dan menggambarkan laki-laki yang dia lihat. Selain memakai kamuflase, pria itu juga memakai topi, sehingga Abang Holly tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. Abang Holly mengingat pria itu memiliki rambut hitam panjang yang mencapai punggungnya. Abang Holly juga menyebutkan bahwa dia tidak bisa memahami apa yang Holly dan pria itu bicarakan, tapi dia tahu pria itu memiliki suara yang cukup dalam. Departemen polisi lokal hanya memiliki sedikit pengalaman dalam menangani kasus seperti ini, sehingga polisi tidak yakin apa yang harus dilakukan. Dalam jam-jam kritis kasus tersebut, polisi tidak mencari di hutan, mengamankan rumah tersebut, atau mengamankan garasi yang berlumuran darah, atau bahkan tidak menanyai tetangga. Ketika orang tua Holly tiba di rumah, orang tua Holly segera menyadari bahwa polisi tidak melakukan upaya nyata untuk menemukan putri mereka. Setelah mendapatkan permintaan dari keluarga Holly untuk memulai penyelidikan, petugas akhirnya mengatur pencarian di hutan, berbicara dengan tetangga, dan mendatangkan ahli forensik untuk memeriksa darah di garasi. Polisi juga mengkonfirmasi bahwa pacar Holly bukanlah laki-laki yang terlihat bersamanya, selain fakta bahwa saudara laki-lakinya mengingat pria itu tampak sangat berbeda. Polisi memverifikasi bahwa pacar Holly sedang keluar berburu pada saat Holly hilang. Pencarian di hutan tidak menghasilkan apapun, sehingga penyelidik meminta data GPS dari ponsel Holly. Data GPS itu menunjukkan Holly bergerak ke utara selama sekitar 30 menit sebelum dia kembali ke arah berlawanan. Sinyal itu terakhir datang dari suatu tempat di hutan, hanya beberapa ratus meter dari rumah Holly. Setelah itu telepon Holly sepertinya telah dimatikan. Polisi pergi menggeledah daerah itu dan segera menemukan ponsel Holly, namun kartu SIM-nya telah dikeluarkan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Holly. Pencarian ini berlangsung selama beberapa hari, namun tidak menghasilkan apapun. Pencarian berlanjut selama beberapa hari. Orang-orang di kota kecil itu mulai menemukan barang-barang milik Holly berserakan. Pertama, seseorang menemukan kotak makan siang milik Holly di jalan dan kertas tanda terima dengan nama Holly di atasnya. Warga lain menemukan kartu sekolah Holly, namun polisi masih tidak dapat mengetahui siapa yang meninggalkan barang-barang ini. Polisi menganggap bahwa mungkin Holly sendiri yang meninggalkan barang-barangnya, atau mungkin orang yang menculik Holly. Tanpa kemajuan dalam menemukan Holly, penyelidik beralih ke daftar penjahat yang dihukum di daerah tersebut. Segera perhatian polisi beralih ke pria lokal bernama Terry yang memiliki beberapa tuduhan penyerangan dalam catatan kriminalnya. Detektif menemukan bahwa korban Terry memiliki kesamaan yang mencolok dengan Holly, baik dalam usia dan penampilannya. Terry juga cocok dengan tinggi badan dan deskripsi tubuh pria yang terlihat menculik Holly, sehingga penyelidik mulai mencari kemungkinan keterlibatannya dalam hilangnya Holly. Polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan rumah Terry,
tetapi tidak menemukan bukti apapun. Selanjutnya, detektif melakukan penyadapan telepon untuk memantau percakapan telepon Terry selama beberapa minggu, tetapi masih tidak dapat mengungkapkan apapun terhadap kasus Holly. Penyelidik terus mencari tersangka lain dan terus memperluas daerah pencarian Holly. Minggu-minggu berlalu, semakin banyak sukarelawan yang bergabung dalam upaya tersebut, namun operasi itu tidak menghasilkan apapun. Beberapa bulan berikutnya, hampir tidak ada kemajuan apapun dalam kasus Holly. Akhirnya polisi membatalkan pencarian lapangan dan mengalihkan fokus mereka ke penyelidikan calon tersangka, dan ini tidak menghasilkan apapun juga. Keluarga Holly hancur. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Holly, di mana Holly mungkin berada. Orang tua Holly juga menyalahkan departemen polisi setempat, merasa pihak berwenang tidak melakukan upaya yang cukup, terutama pada hari-hari pertama yang penting. Keluarga mengingat polisi hampir tidak mengambil tindakan apapun dalam 72 jam setelah Holly hilang, yang merupakan waktu kritis dalam kasus orang hilang. Sekarang nasib Holly masih tidak diketahui, ini berlangsung selama 3 tahun, sehingga sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada bulan Maret 2014, polisi menangkap pria setempat bernama John Dylan Adam, yang dikenal pihak berwenang karena keterlibatannya dalam zat ilegal atas tuduhan kepemilikan senjata ilegal. Selama interogasi, Dylan membuat pengakuan yang tidak terduga. Dylan mengaku telah melihat Holly setelah Holly diculik. Menurut Dylan, pada hari Holly menghilang, Dylan pergi ke rumah abangnya Zack untuk mengambil mobil. Ketika Dylan masuk ke ruang tamu, Dylan melihat abangnya, Zack, sahabat karibnya, Jason, dan orang lain. Holly sedang duduk di kursi. Holly terlihat ketakutan. Dylan mengaku, Zack mengatakan padanya bahwa Zack telah menculik Holly, menyerang Holly, dan bahkan memfilmkannya. Untuk apa yang terjadi setelahnya, Dylan hanya mengatakan Holly dihabisi segera setelah Holly diculik, dan Dylan bersikeras bahwa dia tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dylan menyebutkan bahwa abangnya Zack mengenakan kamuflase hari itu. Polisi membawa Zack dan Jason untuk diinterogasi, namun keduanya menyangkal keterlibatan dalam hilangnya Holly. Penyelidik juga menggeledah rumah mereka untuk mencari bukti atau dugaan video penyerangan Holly, tapi tidak menemukan apapun. Tak lama setelah itu, seorang wanita menghubungi polisi. Wanita itu mengaku bahwa dia sebelumnya tinggal dengan seorang pria bernama Jeffrey, dan suatu hari Jeffrey menunjukkannya sebuah klip video di mana seorang pria menyerang seorang wanita muda. Jeffrey mengatakan pada wanita itu bahwa gadis dalam video adalah Holly, dan pria yang melakukan itu adalah Zack. Jeffrey juga menyebutkan bahwa video tersebut direkam oleh saudara laki-lakinya bernama Mark. Detektif bertemu wanita ini dan bertanya apakah wanita itu bersedia menelpon Jeffrey, sementara penyelidik merekam pembicaraan mereka. Wanita itu setuju, dan selama panggilan telepon, wanita itu mengungkit video tersebut. Dari tanggapan Jeffrey, detektif merasa yakin bahwa Jeffrey telah menunjukkan padanya rekaman itu. Tak lama setelah itu, Jeffrey dan saudara laki-lakinya keduanya ditangkap. Selama ditangkap, keduanya menyangkal terlibat dalam hilangnya Holly dan mengaku tidak tahu apapun tentang video tersebut. Namun ketika detektif memutar rekaman pembicaraan Jeffrey dengan wanita tersebut, Jeffrey mengatakan bahwa Jeffrey mungkin salah mengerti pertanyaan wanita itu karena Jeffrey memiliki mantan istri bernama Holly juga. Polisi menggeledah rumah saudara laki-laki Jeffrey dan memeriksa semua perangkat. Namun polisi tidak dapat menemukan video tersebut. Penyelidik juga tidak menemukan bukti yang menghubungkan saudara laki-laki Jeffrey dengan ketiga tersangka. Pada akhirnya polisi harus melepaskan saudara laki-laki Jeffrey. Penyelidik terus menyelidiki kasus ini antara orang-orang ini dan Zack. Penyelidik menemukan tersangka lain. Mereka menemukan laki-laki bernama Shane yang telah melakukan kontak dengan Zack pada hari hilangnya Holly dan menanyai Shane.
Penyelidik curiga mungkin Zack meminta bantuan Shane untuk membuang jasad. Dan selama interogasi, Shane menegaskan bahwa dia memang tahu di mana jasad Holly disembunyikan. Detektif menawarinya kekebalan penuh sebagai imbalan untuk dia bersaksi melawan orang lain yang terlibat dan mengarahkan detektif ke jasad Holly. Shane setuju, tetapi karena alasan tertentu, Shane akhirnya tidak dapat menemukan jasad Holly. Pada akhirnya, penyelidik mencabut kesepakatan tersebut. Detektif menerima telepon tidak terduga. Pada bulan September 2014, sekelompok pria pergi berburu di hutan sekitar 30 km dari rumah Holly. Salah satu dari mereka melihat satu ember besar tersembunyi di semak-semak dan memutuskan untuk melihatnya. Ketika dia membalikkan ember itu, dia melihat tengkorak manusia dan segera melaporkannya ke polisi. Ahli forensik tiba di lokasi kejadian dan mengumpulkan sebagian sisa-sisa jasad dan segera mengirimkannya ke laboratorium untuk diidentifikasi. Para detektif menduga ini mungkin jasad Holly, dan catatan gigi dengan cepat mengkonfirmasikan bahwa sisa jasad yang telah berada di hutan selama 3 tahun adalah milik Holly. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, hampir tidak mungkin, tetapi satu hal yang pasti adalah sebuah lubang peluru di tengkorak memastikan dia telah dilukai dengan senpi, mengkonfirmasikan bahwa kematian Holly adalah pembunuhan. Detektif memusatkan perhatian pada 4 tersangka utama, Zack, saudara laki-lakinya Dylan, teman mereka Jason, dan kenalan mereka Shane. Detektif memusatkan untuk fokus pada Jason dan membawanya untuk diinterogasi. Pada awalnya Jason terus menyangkal keterlibatannya, tetapi ketika polisi mengatakan kepada Jason bahwa Jason bisa menghadapi hukuman seumur hidup, Jason kemudian setuju untuk bersaksi melawan Zack. Menurut Jason, pada hari hilangnya Holly, Jason pergi ke rumah Zack untuk membeli obat-obatan terlarang. Bersama Zack, saudara laki-lakinya Dylan dan Shane juga ada di sana. Mereka memberitahu Jason bahwa mereka telah menghabisi Holly dan sekarang mereka ingin menyingkirkan bukti. Zack kemudian menunjukkan Jason jasad Holly yang terbungkus selimut terbaring di bagasi mobilnya. Zack meminta Jason membuang jasad itu dan Jason setuju. Sementara Shane membakar barang-barang Holly. Jason dan Zack pergi ke jembatan Sungai Tennessee untuk membuang jasadnya ke air, tetapi ketika menariknya keluar dari bagasi mobil, Zack menyadari bahwa Holly masih hidup. Kemudian Zack melukainya dengan senpi. Karena takut tembakan itu akan menarik perhatian, Zack memasukkan tubuh Holly ke dalam mobil dan pergi mencari tempat persembunyian lain. Sepanjang perjalanan, Zack mengantarkan Jason pulang. Beberapa saat kemudian, Zack menghubungi Jason dan menyebutkan Zack telah menyembunyikan jasad Holly di hutan. Tetapi ternyata lokasi yang digambarkan Zack bukanlah tempat di mana jasad Holly ditemukan. Cerita Jason tentang penculikan menimbulkan pertanyaan. Menurut Jason, Zack, Dylan, dan Shane awalnya pergi ke rumah saudara laki-laki Holly untuk mengajarinya memproduksi zat ilegal. Di sana mereka melihat Holly dan rupanya menyebutkan rencana mereka pada Holly. Holly menjadi marah dan berteriak pada mereka dan menyuruh mereka pergi. Karena khawatir Holly akan mengungkapkan kegiatan ilegal mereka, ketiganya memutuskan untuk menculik Holly. Versi ini tampak aneh. Pertama, saudara laki-laki Holly menyatakan bahwa dia tidak pernah tertarik dalam membuat zat ilegal dan tidak pernah mendiskusikannya dengan salah satu tersangka. Kedua, ketika saudara laki-laki Holly bangun, dia hanya melihat satu orang dengan Holly dan orang itu tidak sesuai dengan deskripsi Zack. Satu-satunya orang yang cocok yang dia ingat adalah Shane. Di mana dua tersangka lainnya berada pada saat itu tetap tidak jelas. Jason menjelaskan setelah menculik Holly, ketiga pria membawanya ke gudang tua milik nenek Shane di mana mereka menyerangnya. Perlu disebutkan bahwa
cek dengan atas nama Holly dan kartu sekolah Holly ditemukan kurang dari 100 meter dari rumah Shane. Beberapa tetangga melaporkan melihat sebuah mobil pick-up putih melaju menjauh dari rumah Holly, dan Zack memiliki mobil truk yang sama. Kendaraan itu juga tertangkap oleh kamera pengawas dekat rumah Holly. Mantan kekasih Zack mengatakan kepada penyelidik bahwa Zack kadang-kadang mengancamnya dan mengatakan sesuatu seperti, "Aku akan mengikatmu seperti Holly dan tidak akan ada orang yang melihatmu lagi." Beberapa saksi menyatakan bahwa Zack telah memberitahu pada mereka secara langsung atau tidak langsung tentang keterlibatan Zack dalam hilangnya Holly. Detektif juga mengetahui dari warga lokal setelah pembunuhan Holly, Shane dan Zack menawarinya senpi sebagai ganti zat ilegal, dan dia menerima tawaran itu. Dia kemudian melemparkan senpi itu ke air, dan polisi kemudian menemukan senpi itu, namun tidak ada sidik jari atau DNA pada senpi itu, sehingga ahli tidak bisa menghubungkannya dengan kejahatan. Ketika persidangan akan dimulai, Shane yang awalnya setuju untuk bekerja sama dengan penyelidik, tetapi kemudian Shane gagal mengarahkan penyelidik ke jasad Holly. Shane kemudian tewas di kamar hotelnya. Pihak berwenang menyimpulkan Shane melakukannya sendiri, meski alasan sebenarnya tetap tidak diketahui. Persidangan tersangka dilakukan terpisah, dimulai dengan Zack. Persidangan Zack dimulai pada bulan September 2017, 6 tahun setelah pembunuhan Holly. Meskipun Zack mengaku tidak bersalah, kesaksian Jason bersama dengan bukti tidak langsung lainnya yang memberatkan Zack. Setelah beberapa minggu, juri memutuskan Zack bersalah atas pembunuhan yang menjatuhkannya hukuman penjara seumur hidup bersama dengan hukuman tambahan 25 tahun untuk penculikan dan penyerangan. Pada bulan Januari 2018, Dylan diadili. Dia memutuskan mengambil kesepakatan pembelaan dan mengakui membantu penculikan dan pembunuhan. Meskipun kesepakatan itu tidak mengharuskan Dylan untuk bersaksi melawan terdakwa lain, Dylan dijatuhi hukuman 35 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Untuk Jason, karena kerjasamanya, Jason menerima hukuman 8 tahun penjara dengan kesepakatan untuk dibebaskan lebih awal. So, kasus Holly secara resmi ditutup, namun setelah itu banyak pertanyaan muncul. Penuntut tidak memiliki satupun bukti kuat yang langsung menghubungkan para tersangka dengan penculikan. Tidak ada sidik jari, DNA, atau bukti lain yang menunjukkan bahwa Holly pernah berada di dalam mobil atau rumah Zack. Keluarga tersangka dan pembela bersikeras bahwa seluruh kasus dibuat berdasarkan rekayasa. Mereka mengklaim bahwa polisi memaksa Dylan untuk membuat pernyataan palsu, dan kemudian polisi melakukan hal yang sama pada Jason, mengancamnya dengan hukuman penjara bila Jason menolak. Cerita Jason dan Dylan juga tidak sepenuhnya selaras. Pada awalnya Dylan mengaku dia telah pergi ke rumah saudaranya pada hari itu untuk mengambil mobil, dan Dylan melihat Holly dan Jason di sana. Tapi Jason menyatakan Jason tiba setelah mereka sudah meletakkan jasad Holly di bagasi, dan bahkan membuat dugaan bahwa Dylan telah secara langsung terlibat dalam penculikan. Juga ada detail lain. Menurut penyelidik, orang yang membawa Holly ke dalam hutan kemungkinan adalah Shane, karena Shane adalah satu-satunya orang yang memiliki tinggi dan perawakan yang cocok dengan gambaran yang diberikan Abang Holly. Sementara Shane memiliki rambut pendek dan terang, sementara Abang Holly ingat dia melihat seorang pria dengan rambut panjang hitam. Petugas Biro Investigasi John Maher yang bekerja pada kasus ini pada tahap awal berbagi beberapa pandangan. Dia menyebutkan bahwa mereka meminta data menara seluler untuk melacak lokasi masing-masing tersangka, namun tidak seorang pun dari mereka yang tampaknya berada di dekat rumah Holly. Namun karena data menara seluler hanya memberikan perkiraan kasar dalam wilayah yang relatif luas, hal ini tidak pasti. Penyelidik menemukan cetakan tangan di kartu sekolah Holly yang tidak cocok dengan Holly
keluarga Holly, atau teman-teman Holly. Penyelidik membandingkannya dengan semua tersangka, namun tidak seorang pun dari mereka yang cocok. Pengacara Zack berargumen bahwa tersangka yang lebih mungkin adalah seorang pria bernama Terry, yang diselidiki polisi pada bulan-bulan awal, namun polisi yang telah menggeledah rumah dan menyadap teleponnya tidak menemukan keterlibatannya. Istri Terry mengatakan dia ada di rumah bersamanya pagi itu, ketika Terry sedang memasang bak mandi baru, tetapi pengacara berargumen bahwa alibi istri Terry mungkin tidak akurat karena istri Terry bekerja pagi itu dan Terry telah menelponnya di sana. Ketika penyelidik memeriksa toko, dia seharusnya membeli bak mandi. Penyelidik tidak dapat mengkonfirmasikan penjualan bak mandi. Menambah kecurigaan detektif, tepat setelah hilangnya Holly, Terry memotong rambut hitamnya yang panjang. Sementara penuntut tetap tegas dan bersikeras bahwa kesalahan tersangka terbukti dan tidak ada keraguan. Ada terlalu banyak bukti tidak langsung menunjukkan keterlibatan mereka. Jason hanya dipenjara selama 3 tahun sebelum dibebaskan lebih awal. Tetapi beberapa bulan kemudian dia ditangkap lagi atas tuduhan senpi dan menempatkannya di penjara untuk diadili. Kemudian pada awal tahun 2024, Jason membuat pernyataan yang tidak terduga. Jason mengklaim bahwa kesaksiannya sebelumnya telah dibuat-buat dan Jason tidak pernah benar-benar melihat Holly hari itu. Menurut Jason, dia mengarang semua cerita itu untuk menghindari hukuman seumur hidup. Dia membuat kesepakatan dengan polisi berdasarkan kebohongan. Setelah ini, Zack membuat mosi untuk persidangan baru, tetapi pada akhir September 2024 ditolak hakim. Sekitar sebulan sebelum hakim memutuskan banding Zack, Jason dijatuhi hukuman 19 tahun penjara. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apa sebenarnya motif Jason. Jason menarik kesaksiannya, mungkin upaya untuk mempengaruhi kasusnya sendiri dan potensi untuk mengurangi hukumannya. Tulis komentar kalian di kolom komentar ya guys, dan kita bersama-sama menghindari kejahatan itu terjadi pada diri kita dan keluarga. Kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Sayangi diri kita dan keluarga. Dan selalu tetap sehat ya guys. Bila suka ceritanya, jangan ragu-ragu berikan subscribe dan like-nya. Tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.